Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia hari Kamis kajian rutin ini kita dapat lanjutkan. Baik, yang lalu itu masih terkait dengan harta-harta yang wajib dizakati. Jadi baik dari zakat yang diperoleh seperti zakat perusahaan, zakat perdagangan, nah termasuk juga adalah benda-benda yang berharga seperti saham-saham. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan zakat profesi. Zakat ini masuk kategori zakat pengembangan yang diserahkan dengan zakat kontemporer. Pagi ini kita akan kembangkan itu dan kita lebih banyak mengkaji dan mungkin ada saja nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan zakat profesi ini. Ya, ya lalu kita sudah jelaskan bahwa zakat profesi ini adalah merupakan zakat yang sebenarnya belum ada pada masa yang lalu. Jadi, kenapa? Karena banyak profesi yang tidak ada pada saat itu. Ya, sehingga masuk kategori zakat kontemporer. Nah, karena dengan adanya hal yang berkembang ya pada masa itu sehingga perlu direspon ya, masalah-masalah tersebut sehingga masuk kategori masalah kontemporer. Nah, ya, lalu kita sudah menyebutkan dalil kewajiban berzakat dari profesi yang kita dapatkan itu pekerjaan, apakah itu pekerjaan dari pemerintah atau ke perusahaan atau ke individu, ya dalam bentuk gaji, upah ataukah honorarium, ataukah yang sifatnya tadi yang sifatnya individu seperti dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan tukang tukang yang lain. Kalau itu mendapatkan upah dari profesinya. Nah, maka ini harus dikeluarkan juga karena masuk kategori dari harta ya harta umum ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kemudian yang kedua adalah ayat anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini infakkanlah sebagian dari harta usahamu yang baik-baik. Dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi itu. Nah, ini kemudian dari ayat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak bagian. Ya. Nah, ini yang lalu kita sebutkan. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah ya, ada tambahan penetapan kewajiban zakat terhadap para profesional itu adalah untuk merealisasikan hikmah zakat yang mensucikan muzaki dan hartanya. Jadi membantu para mustahikin orang-orang yang orang-orang yang berpunya dalam menghadapi kehidupan mereka yang terkadang sulit dan juga mengurangi kemiskinan dan penderitaan di tengah masyarakat. Nah, itu dari segi rasionalisasinya, segi rasional. Nah, penetapan kewajiban zakat terhadap penghasilan profesi itu juga menunjukkan keadilan. Keadilan dalam ajaran Islam. Dibandingkan dengan petani umpamanya, nasib para profesional itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kan nilai-nilai Islam itu, nilai-nilai kan ada yang namanya nilai-nilai universal. Namanya al-qiyam asasiyah. Hukum Islam ada tiga itu. Al-qiyam asasiyah, ada al-usul al-kulliyah, dan ada al-ahkam al-far'iyah.
Ya. Yang salah satu hal yang disentuh itu adalah al-qiyam asasiyah, yaitu nilai-nilai dasar, nilai-nilai universal. Nah, di antara nilai universal Islam itu adalah nilai keadilan, nilai ketuhanan, keesaan, ketauhidan, nilai persatuan, nilai persamaan derajat di sisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penghasilan melalui keahlian dan profesi itu semakin hari ternyata semakin berkembang. Jadi kenapa perlu menjadi sorotan? Karena dari keahlian itu semakin berkembang bahkan menjadi kegiatan ekonomi yang utama. Ya, sebagaimana di negara-negara maju. Nah, oleh karena itu penetapan kewajiban zakat terhadapnya itu merupakan bukti bahwa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Jadi kalau profesi ini tidak disentuh, padahal kegiatan ekonomi yang itu banyak di situ dalam profesionalisme itu. Nah, kalau tidak disentuh, banyak dari harta-harta yang beredar itu tidak terkelola dengan baik. Yang seharusnya ada bagian hak orang miskin di dalamnya. Kalau itu tidak disentuh, sehingga harta-harta yang menumpuk itu banyak yang menumpuk dan tidak tersalurkan karena tidak menyentuh dari yang sifatnya hasil pendapatan, penghasilan-penghasilan yang semakin berkembang, dan itu banyak di sini. Kewajiban zakat profesi itu merupakan ijtihad ulama kontemporer. Karena ini adalah masih ijtihad, sehingga wajar saja kalau ada yang menolak misalnya. Jadi itu dimaklumi karena ini merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer untuk melihat sisi-sisi ekonomi yang banyak berkumpul di situ. Ya, hal ini karena banyak profesi yang ada sekarang ini belum dikenal dalam khazan Islam. Nah, penghasilan dari sebuah profesi itu dikiaskan dengan harta yang telah ada karena keduanya mempunyai kemiripan. Jadi kenapa kita gunakan kias di situ? Karena ada kemiripan ya terhadap harta-harta benda yang lain. Nah, saya kira ini penguat kenapa harus berzakat, mengeluarkan zakat profesi itu. Jadi selain ayat-ayat yang kita baca, ada 3 ayat, kemudian dalil-dalil secara rasional bahwa ternyata banyak harta yang berputar, bahkan penguatan ekonomi itu ada di profesi. Sehingga kalau itu tidak tersentuh, maka akan menumpuk harta-harta di kalangan orang-orang kaya saja. Sekarang apa ketentuan zakat profesi? Nah, ini kita lihat. Ada beberapa ketentuan zakat penghasilan. Pada bahasa undang-undang zakat digunakan zakat pendapatan dan penghasilan. Ya, bahasa yang lainnya adalah zakat profesi. Ya. Yang pertama, pekerjaan atau profesi yang digeluti harus halal. Ini syarat utama ini. Jadi keharusan mengambil harta itu atau mengeluarkan zakat atau ke berbagai bentuk semacam infak itu harus berasal dari sumber yang halal. Ya, alasannya lalu seperti kita sebutkan. Innallaha la yaqbalu sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima infak, menerima sedekah dari hasil yang haram, hasil yang kemudian Allah juga kan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya akan menerima yang baik-baik. Nah, itu yang pertama. Ini berarti menuntut kita dalam hal menjalani profesi harus, sebab biar kita berikan akad profesi kita tapi tidak halal pasti akan tertolak, jadi rugi. Maka pemuzaki itu terdidik dengan nilai zakat, dia akan memperhatikan harta yang masuk ke dalam dirinya itu adalah harta yang halal, sehingga itu dan harus dibagi kepada orang lain. Jadi kita terima dengan baik. Kan tidak bagus juga kita menerima yang buruk-buruk lalu dikasih kepada orang lain yang buruk-buruk pula.
Padahal mereka adalah orang yang berkebutuhan yang tentu kita bagi yang baik-baik. Yang kedua, ketentuan zakat profesi itu pendapatan wajib dizakati setelah sempurna, jadi dimiliki. Jadi ada namanya al-bil hutam, sudah menjadi kepemilikan kita. Ini artinya kalau gaji kita ini tidak menentu, penghasilannya tidak menentu, ya maka tidak wajib dizakati. Jadi misalnya ketika lagi ada proyek, ya belum kita dapati hasil proyek itu, nah, maka hanya taksiran-taksiran saja, maka itu belum wajib dizakati. Jadi sudah menjadi kepemilikan kita secara sempurna. Yang ketiga, zakat profesi itu atau penghasilan pendapatan wajib dikeluarkan kalau itu mencapai nisab. Jadi penghasilan dari hasil suatu profesi atau pendapatan kita itu mencapai nisab sehingga wajib dizakat. Lalu sudah saya sebutkan nisabnya itu adalah nisab 85 gram emas murni. Jadi kalau sekarang harga emas 10.000, berarti 85 juta. Kalau 900.000 lebih, ya kurang lebih 770 lebih juta, 5 juta. Nah, untuk memudahkan, anggaplah ini sekarang ini 1 juta per gramnya, berarti 85 juta. Yang kedua, yang keempat, berlaku haul. Jadi zakat pendapatan itu berlaku ya haul. Artinya pendapatan yang kita dapat itu dihitung 1 tahun. Dihitung 1 tahun. Dalam 1 tahun itu gaji misalnya, gaji tetapnya itu adalah gaji yang dikumpul 12 bulan mencapai 85 juta, maka itu sudah wajib zakat. Jadi hitungannya di 1 tahun. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Jadi kalau dalam 1 bulan gajinya dikumpul selama 12 bulan, totalnya itu adalah 85 juta, maka pada saat itu gaji dia sudah wajib dikeluarkan. Tapi kalau kurang, gajinya mungkin hanya 5 juta, otomatis tidak sampai 85 juta, paling 50 juta saja. Maka gaji pokok seperti ini wajib dizakati. Dan kadar yang dikeluarkan itu adalah 2,5%. Ya, 2,5%. Baik, zakat profesi, bagaimana perhitungannya? Ya, ini memang ulama masih bersilang pendapat terkait dengan cara penghitungannya. Kalau di undang-undang zakat, para ulama-ulama kontemporer, saya ambil angka saja dulu karena supaya menjadi pertimbangan. Model pertama adalah model pendapatan kotor yang dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikali 2,5%. Ya, dan ini sebenarnya yang diterapkan oleh undang-undang zakat dan diberlakukan di Basnas, Badan Zakat Nasional, yaitu dengan cara pendapatan kotor. Jadi misalnya gajinya 11 juta, maka dari 11 juta itu dikeluarkanlah 2,5%. 2,5. Atau cara yang kedua, ulama yang lain menyatakan pendapatan bersih. Ya, ini pendapatan bersih. Artinya dihitung dulu dengan cara pendapatan, berapa pendapatan kotornya, lalu dikurangi kebutuhan dasarnya, jadi basic need namanya, kebutuhan dasar, jadi bukan sekunder. Lalu dikali 2,5%. Jadi kalau pendapatan kotornya 10 juta misalnya, lalu ada kebutuhan dasarnya ya 5 juta per bulan, otomatis 10 kali 10 dikurang 5, ya tinggal 5 juta, berarti tidak mencapai nisab. Ya, yang tidak mencapai nisab karena kalau dihitung 1 tahun tidak mencapai 85 juta. Ya. Tapi kalau seperti di Undang-Undang Zakat, sekali lagi, karena kita berada di Indonesia, maka yang digunakan adalah model
pertama ini, pendapatan kotor. Jadi gaji pegawai dikeluarkan langsung 2,5%. 2,5. Itu yang diterapkan di Basnas. Tapi kalau ada yang memahami yang kedua itu ya, itu salah satu kan. Nah, bagaimana penghitungan zakat profesi? Jadi ada beberapa macam cara orang mendapatkan gaji, yaitu upah atau penghasilan dari profesi. Jadi ada yang mendapatkan gaji atau upah harian, seperti dokter. Ada juga yang mendapatkan gaji atau upah setelah beberapa waktu, misalnya pengacara, kontraktor, penjahit. Dan ada juga yang mendapatkan gaji dari upah setiap pekan, biasanya tukang batu, ya, tukang kayu. Dan kebanyakan bekerja itu mendapatkan gajinya tiap bulan. Nah, tiap bulan. Maka cara penghitungannya adalah, jadi nisabnya dihitung dari pendapatan yang kita terima, jadi 85 gram emas, maka zakat wajib dikeluarkan. Jadi, jadi orang yang gaji atau upahnya lebih rendah dari nisab, maka tidak terkena zakat. Bagaimana zakat itu dikeluarkan? Ya, ini contoh. Jadi contoh, kalau di fatwa tarjih sebenarnya agak uh, lebih longgar daripada undang-undang zakat. Karena di fatwa zakat kontemporer ini dikeluarkan dulu yang menjadi kebutuhan pokoknya seperti utang piutangnya yang mendesak seperti yang lalu. Jadi kalau memang dalam satu bulan itu ada kewajiban yang harus dibayar, itu ada utang piutang, maka dibayarkan utang itu dulu, lalu dikurangi dengan gaji pokok kita, gaji yang kita terima. Nah, kalau masih mencapai nisab, maka dikeluarkan. Kalau tidak, maka tidak wajib. Ini yang, karena utang itu kan bukan milik kita, yang harus dibayar. Yang harus dibayar, maka utang itu harus dikasih dulu. Ataukah yang kedua, ada kebutuhan mendesak dalam itu, ya, yang tidak bisa dihindari dan harus, sehingga oleh zakat kontemporer di Muhammadiyah itu dikeluarkan, ya, yang sifatnya emergency, sangat mendesak. Jadi hitungannya gaji pokok, kemudian di situ mungkin ada tunjangan jabatannya, kemudian ada juga jaminan hari tuanya, jaminan kematian, kan bulan itu disebutkan. Ya, ada juga tunjangan keluarga, ada tunjangan transportasi dikumpul. Biasanya nanti ada slip gaji, misalnya 11 juta. Nah, ini berarti 11 juta dikali 12 bulan, nah, itu totalnya 135 juta. Berarti sudah lebih daripada 85. Maka ini berarti sudah harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Dari sisanya 2,5. Ya, maka kalau misalnya dari hasilnya ada utangnya yang harus dibayar, maka kita keluarkan dulu itu. Keluarkan. Ya, kalau masih tersisa dan mencapai 85 juta, maka kita hitung 2,5%. Baik. Zakat yang lain masuk, yang keenam itu, ya, selain daripada zakat profesi, ada juga adalah sewa menyewa. Jadi termasuk zakat yang harus dikeluarkan adalah harta benda yang diperoleh dari hasil sewa menyewa. Ya. Hasil benda yang disewakan ini itu dikenal di dalam, dari mana sumbernya, bahwa harta benda yang disewakan harus dikeluarkan zakat. Ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Jadi ini ayat utama itu 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi infakkan di jalan Allah
dari sebagian dari hasil usaha. Jadi situ ada ma kasabtum, thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kalian baik. Hasil usaha itu bisa dilihat dari yang pertama, produknya harus yang halal. Itu. Kalau hasil miras, ya, maka tidak boleh, tidak, tidak di tidak masuk kategori yang menjadi kewajiban, karena ditolak, karena ya harus tinggalkan perkara itu, dia harus tinggalkan. Sama juga kalau misalnya menyewa tempat perzinahan, ya, prostitusi misalnya, nah itu bukan hasil yang baik-baik, ya, walaupun tempatnya itu adalah halal baginya, tapi menjadi sarana untuk berbuat buruk, maka hasilnya itu masuk kategori jadi yang haram. Ya. Jadi tempatnya, jadi bendanya, kemudian tempatnya, dan cara-cara memperolehnya juga. Ya, tidak boleh. Jadi caranya juga harus yang halal. Ibu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, jadi kalimat anfiqu min thayyibati, bahwa ayat ini memerintahkan kepada orang-orang untuk menafkahkan dari sebagian hasil usaha dilakukan. Nah, sewa menyewa itu termasuk usaha yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi masuk kategori usaha karena ada yang upayakan untuk mendapatkan hasil. Sehingga hasil sewa menyewa juga dikenai kewajiban zakat berdasarkan ayat itu. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ada lagi satu dalil diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya. Jadi kewajiban zakat hasil sewa menyewa itu juga diperkuat dari hadis Nabi, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk kudanya dan budak. Nah, dari mana istishhadnya di situ? Syahadnya di mana? Jadi diambil bahwa rumah atau properti lainnya yang disewakan yang tidak dizakati nilai fisiknya, namun yang dizakati adalah hasil sewanya. Jadi laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Jadi seorang muslim tidak ada zakat kuda dan budak untuk dikeluarkan. Tapi yang dikeluarkan itu adalah karena dia digunakan untuk bekerja atau misalnya sewa menyewa. Maka menyewa binatang itu hasilnya itu yang dizakati. Nah, itu dapat dimaknai juga seluruh properti yang lain. Jadi rumah tidak dizakat. Tapi kalau ada rumah yang disewa, maka itulah yang dizakati. Mobil tidak dizakati, mobil itu. Kecuali kalau diperdagangkan, hasilnya dizakati. Atau yang kedua, mobil itu yang disewa. Nah, hasilnya inilah yang dizakati kalau mencapai nisab. Ya. Tapi apa syarat-syaratnya hasil persewaan dikenai zakat? Syarat-syaratnya itu yang pertama, hasil sewa itu mencapai nisab 85 gram. Jadi kalau hasil sewanya itu adalah 85 gram emas, ya misalnya hasil sewa rumah, rumahnya ini mahal, tukang gedung, dan nilainya mencapai 85 juta, maka hasil sewa itu, hasil sewanya ini, ya itu yang dikeluarkan. Tetapi yang kedua, hasil sewa itu mencapai 1 tahun dimiliki. Jadi hitungan kita dari awal berusaha, nah, nanti di akhir tahun misalnya kita hitung apakah hasil usahanya itu mencapai 85 juta rupiah. Nah, kalau ternyata kurang dari 80 juta, maka
pada tahun itu tidak dikeluarkan zakatnya. Dan dikeluarkan itu 2,5%. Jadi hasil sewaan yang mencapai 85 juta rupiah dan sudah kita miliki 1 tahun, maka dari 85 itu keluar 2,5. Jadi kalau 100 juta harta kita, maka keluar 2.500.000 dari 100 juta, maka keluar 2,5 juta. Nah, bagaimana? Apa contoh hasil penyewaan? Ya, contoh hasil penyewaan aset tetap seperti kamar, kos-kosan, kos-kosan, ataukah rumah, ataukah kendaraan. Jadi masuk. Jadi usaha persewaan ini adalah usaha komersial. Jadi ada perekonomian. Jadi bukan hanya, kan ada juga sewaan hanya sebatas ya untuk mencapai apa, eh, hanya untuk orang miskin, untuk anak yatim piatu, sosial. Nah, itu tidak perlu. Tapi kalau memang diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga ini sebenarnya hasil persewaan kamar itu mirip dengan perusahaan ataukah perdagangan. Jadi ada kemiripan hasil penyewaan terhadap kamar kah, ataukah rumah, atau kendaraan, ataukah mungkin laptop, atau apa saja yang disewakan ada hasilnya. Itu mirip dengan zakat perdagangan. Kan ada nilai komersialnya sama dengan perusahaan itu. Yang membedakan antara sewaan ini adalah bahwa usaha persewaan itu tidak memiliki barang dagangan, ya, melainkan aset tetap yang disewakan. Nah, beda kalau perdagangan, modalnya itu masuk, nilai yang harus dihitung dengan hasilnya. Modal yang kita miliki maksudnya ini adalah modal sendiri, bukan pinjaman. Maka itu dihitung modal dengan hasil perdagangan. Tapi kalau sewa, barang yang disewakan itu tidak wajib disakati, tapi hasilnya saja. Itu yang membedakan barang dagangannya. Ya. Dalam hal seperti ini, idealnya itu pengusaha tetap menyiapkan laporan. Maka ada laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dari kedua laporan itu, maka dilakukanlah perhitungan atas kewajiban zakat. Nah, namun karena banyak yang belum menyusun laporan keuangan, ini makanya pentingnya akuntansi juga. Maka metode berbasiskan pendapatan kotor dapat langsung diterapkan. Jadi kalau tidak ada laporan keuangan tahunan misalnya, sehingga tidak bisa menentukan apa keuntungannya dan apa kerugiannya, maka bisa saja pendapatan kotor. Misalnya Pak Ali itu memiliki 20 kamar kos yang disewakan untuk mahasiswa atau karyawan. Karyawan sewa kamar per bulan, misalnya 1 juta. Karena lokasi yang dimiliki ini itu sangat strategis, maka 20 kamar yang dimiliki itu terisi penuh. Ya, misalnya ini 20 kamar. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Misalnya pendapatan penerimaan kosnya 20 kamar dikali 12 bulan. Dikali 1 juta, berarti jumlahnya 240 juta. Karena dalam satu kamar itu 1 bulan yang terdiri dari 20 kamar dan dikali dengan 12, otomatis harganya yang dia dapat itu adalah 240 juta. Berarti sudah mencapai nisab. Ya, nisabnya. Artinya terlampaui nisabnya. Maka sudah wajib zakat. Jadi 240 juta itulah yang dikali 2,5%. Nah, 2,5% berarti keluar 6 juta. 6 juta. Bila Pak Ali dapat menyusun laporan keuangan, jadi berupa ada laporan laba rugi dan neracanya, maka beliau dapat menggunakan salah satu metode yang kita bahas di atas. Jadi bersih, metode itu adalah aset bersih. Jadi ada aset lancar dan ada utang lancar dikurangi.
aset lancarnya berapa dan utangnya berapa lancarnya. Kalau ada utang piutangnya dikurangi lalu dikali 2,5%. Baik, saya kira itu saja dulu untuk ini terkait dengan kelengkapan zakat profesi dan ditambah lagi satu sewa menyewa. Ya, karena nanti bahasan selanjutnya ini ke pertanian dan itu sudah masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu hasil pengelolaan sumber daya alam yang diambil dalam ayat ma akhrajana lakum minal ardi. Jadi ayat tadi itu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, banyak harta benda yang masuk. Ya, seperti tadi ya, zakat profesi masuk sewa menyewa itu masuk kategori anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, sedangkan kalau selanjutnya itu wa mim akhrajana lakum min al-ardi, nah ini juga cukup banyak. Ini termasuk nanti pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Ya, baik. Sekarang saya kembalikan dulu ke moderator. Tidak ada chat pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik. Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Saya mungkin akan memberikan sedikit kesimpulan terkait itu sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang eh, ada di kolom chat, dan mungkin sebentar ada yang akan memberikan langsung pertanyaan kepada Ustadz. Mungkin ada yang baru bergabung, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan, bahwa zakat kontemporer itu termasuk pada zakat profesi karena ada beberapa profesi yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, dan zakat profesi itu dikiaskan kepada harta yang berjalan karena ada kemiripan di antara keduanya. Kemudian ada beberapa ketentuan zakat profesi atau zakat pendapatan dan penghasilan. Yang pertama, profesi yang dilakukan itu harus profesi yang halal. Kemudian yang kedua, telah sempurna dimiliki, dalam artian bahwa jika penghasilannya itu masih tidak menentu, maka itu belum wajib zakat. Kemudian mencapai nisab zakat profesi, yakni 85 gram emas murni, jika disamakan dengan sekarang mungkin sekitar 85 juta rupiah. Kemudian zakat profesi itu berlaku haul, dihitung 1 tahun, dan kadarnya adalah 2,5%. Dalam penghitungan zakat profesi itu ada dua pendapat. Yang pertama, pendapatan kotor itu dikalikan dengan 2,5%, dan yang kedua, pendapatan bersih dikalikan dengan 2,5%. Pendapatan bersih ini diperoleh dari pendapatan kotor yang dikurangkan dengan kebutuhan dasar sehari-hari, dan yang digunakan di Indonesia itu adalah yang pendapatan kotor dikalikan dengan 2,5%. Kemudian terkait dengan zakat sewa menyewa, ada beberapa ketentuan. Jika zakat sewa menyewa ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, kita mempersewakan rumah atau kendaraan itu untuk memperoleh keuntungan, maka itu wajib zakat. Zakat sewa menyewa itu ketentuannya ya barang yang disewakan itu merupakan barang yang halal, dan juga cara memperolehnya juga halal. Kemudian ketentuannya, hasil persewaan itu mencapai hisab 85 gram emas sama dengan 85 juta, sekitar 85 juta rupiah, mencapai haul, dan kadarnya juga 2,5%. Saya kira seperti itu apa yang bisa saya tangkap dari apa yang Ustadz sampaikan. Kemudian ada beberapa pertanyaan Ustadz yang disampaikan teman-teman di kolom chat. Yang pertama, Bismillah, afwan Ustadz, jika dalam pembiayaan akad murabahah terjadi keterlambatan membayar sehingga dikenakan denda, yang dimana dana denda tersebut dialokasikan untuk zakat, infak, sedekah, bagaimana hukumnya Ustadz? Baik. Saya Terus, jawab, Kak. oh ya, Ada juga di atasnya ini. Berarti nah lewat ke moderator ada di oh, atas juga. ayo Ustadz. Ya, saya tidak kecewa yang di atas, saya jawab dulu yang di Ya, atas.
Ya, Ustaz. Apa sudah tepat kerjasamanya Basnas dengan Pemkot, pemerintah kota? Ada aturan PNS setiap bulan itu dipotong gajinya setiap bulan untuk zakat 2,5, ya biar belum sampai hisab dan haulnya. Jadi maksud tadi hisab itu adalah ataukah nisab, nisab dan haul. Nisab itu mencapai nisab 85 gram emas dan hitungannya 1 tahun gaji. Jadi 1 tahun gaji yang kita kalikan dengan gaji kita. Ya, kalau hasilnya mencapai 85 gram emas atau 85 juta, maka masuk kewajiban zakat. Nah, sekarang ada aturan bahwa kita gaji dipotong mau sampai atau tidak dikeluarkan. Maka dalam hal ini, ya kalau itu dimaknai kewajiban berzakat, itu sebenarnya tidak tepat karena kewajiban berzakat 2,5 itu kalau mencapai nisab. Sehingga kalau tidak mencapai nisab, itu hitungannya sebagai infak. Jadi infak biasa. Nah, infak yang diberikan. Karena belum ada kewajiban di situ. Maka termasuk kategori sedekah. Sedekah. Jadi kalau ia tidak lakukan, tidak berdosa. Kalau ia lakukan itu, dipotong, dia dapat pahala. Gitu. Jadi misalnya kalau yang sifatnya ini bahwa ketika mencapai nisab, otomatis itu adalah zakat dan dipermaklumkan kepada misalnya kepada pegawai yang tidak mencapai nisab, itu bagian dari sedekah atau amal soleh dan dan itu diterima, tentu itu bagus. Ya, hanya kan masalahnya sekarang ini banyak pegawai yang tidak rela itu karena dianggap tidak mencapai nisabnya. Maka dalam bentuk kerjasama Basnas sebenarnya perlu memperhatikan bahwa kewajiban itu akan zakat 2,5 keluarkan kalau mencapai nisab. Dan diberi catatan yang tidak mencapai, maka dinyatakan sebagai infak. Harusnya dipersilakan, ya, yang mau silakan memberikan dan tidak, ya tidak mengapa. Dan kalau mau itu bagus. Ya. Apalagi kalau gaji-gaji rendah kan itu kasihan langsung dipotong. Kemudian kebutuhan basicnya dasarnya sangat banyak. Lalu lalu dipotong juga semakin kurang, gajinya kurang kemudian dipotong lagi. Tapi kalau misalnya longgar, nyaman dan cukup memenuhi kebutuhannya, saya kira itu bagus. Ya, itu sama ini. Jadi saran saya kalau terkait dengan menunjukkan nasab, maka ada keterangan-keterangan kepada pegawai-pegawai terkait dengan itu. Karena wajib zakat itu adalah kalau mencapai nisab, yaitu 2,5% dan dihitungannya dalam 1 tahun. Ya. Perlu bisa dijadikan sebagai penelitian sehingga bisa menjadi saran kepada Basnas dan hasil penelitiannya seperti apa, bisa menjadi rekomendasi pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan murabah. Ya, keterlambatan membayar sehingga dikenakan denda. Ya, ini masuk kategori riba nasiah. Jadi riba nasiah ini adalah riba yang pernah dilakukan oleh Al-Abbas. Al-Abbas ini paman Nabi dulu yang pernah melakukan praktek riba nasiah. Jadi caranya adalah beliau itu ada modalnya dan ketika modal itu dipinjam maka dalam tempo 3 bulan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Nah, tapi kalau ada yang terlambat lewat 3 bulan, maka ada tambahannya. Maka tambahannya itu menjadi riba, namanya riba nasiah. Nah, kalau misalnya ini dialokasikan kepada ZIS, ya, jadi kalau disepakati bahwa itu adalah masuk kategori riba, lalu diberikan kepada bentuk zakat, ya seharusnya harus dihindari karena Inna Allah la yakbalu sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima zakat atau sedekah yang bersumber yang haram, ya, bersumber yang haram. Maka sebaiknya dalam hal pemberian zakat
atau ke infak dan sedekah kepada dari hasil-hasil yang halal atau hasil-hasil yang baik. Kalau mereka makan, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, ya berbeda kalau dilakukan kepada yang sifatnya kemaslahatan umum. Ya, misalnya fasilitas-fasilitas umum misalnya, jembatan. Nah, karena itu dalam hal penggunaannya bukan dalam bentuk person, tapi untuk hal yang sifatnya kemasyarakatan. Dan yang dipergunakan dalam bentuk benda-benda ataukah dalam bentuk seperti tadi ya jembatan. Dan ini tidak terkait dengan kehidupan pribadi dan person-person kita. Ya, seperti itu. Kalau saya lihat dalam hal ini, innallaha la yaqbalu shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah zakat dari harta yang. Apakah arisan harus juga dikeluarkan zakatnya? Nah, yang pertama. Yang kedua, apakah anak yatim yang diasuh di panti asuhan harus dibayarkan zakat fitrahnya? Ya, baik. Untuk pertama, arisan ini masuk kategori zakat, itu adalah zakat mal karena masuk harta yang kita simpankan. Jadi dia dikeluarkan juga kalau mencapai nisab. Karena itu kepemilikan. Jadi bukan pada saat menerima arisan langsung dibayar. Nah, tetap berlaku haul, itu 1 tahun kita miliki. Dan kalau itu mencapai nisab hasil arisannya 85 juta, misalnya, ya maka harus dikeluarkan. Tapi dengan syarat menunggu masa haulnya. Karena ini bukan hasil usaha, tapi sebenarnya simpanan kita. Dan tentu simpanan ini harus mencapai macam deposito, kan? Mencapai nisabnya 85 dan mencapai haul 1 tahun. Anak yatim di panti asuhan yang harus dibayarkan. Iya, namanya zakat itu, zakat fitrah itu farad Rasulullah SAW zakat fitr. Ya, baik yang dewasa maupun yang kecil. Nah, kalau misalnya ada harta mereka, maka harta itulah yang dibayarkan. Jadi, dibayarkan. Nah, kalau mereka tidak punya harta sama sekali, bahkan dia memiliki, ya maka tidak ada kewajiban baginya. Misalnya tidak ada orang tuanya, anak yatim baru uh, hanya diasuh di panti asuhan. Nah, itu sebenarnya bukan miliknya itu, milik bersama masalahnya. Nah, sedangkan zakat itu diberikan bagi yang berpunya. Apakah itu langsung dari hartanya? Atau ada walinya? Ya, walinya itu yang mengatur harta bendanya. Yang mengatur harta bendanya. Jadi siapa yang mengatur harta bendanya? Ya, walinya. Jadi intinya kalau anak yatim itu tidak ada kepemilikannya, harta yang dimilikinya, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau ada harta yang milik mereka, lalu itu dikelola, jadi mereka mendapatkan, tapi bukan dia yang kelola, tapi ada orang lain yang mengelolanya. Nah, maka kalau jadi ada kepemilikan anak yatim itu, maka dikeluarkan oleh walinya atau kan mengatur hartanya. Ya, kemudian ya Rizka Aziza. Nah, ini saya jawab dulu karena Rizka Aziza Mukhtar ini yang hari ini ujian skrips tesisnya tidak bisa diikuti karena saya ada di Wajo. Jadi, ya. Tapi mau bertanya juga, beberapa warga persyarikatan di amal usaha, ya, terkhusus amal usaha kesehatan misalnya, yang tentu sudah mencapai nisab. Jadi pendapatannya total otomatis terpotong 2,5 sebagai infak untuk persyarikatan. Pertanyaannya apakah infak 2,5 sudah termasuk zakat juga? Karena ini menjadi dalih bagi mereka pendapatnya seperti sudah dizakatkan setiap bulan. Ya. Jadi kalau misalnya ada di amal usaha seperti ya kesehatan dan
Kalau mencapai nisab, ya, maka otomatis itu sudah masuk kategori zakat, jadi terpotong 2,5%. Nah, sehingga harta yang ada yang dihasilkan dari alam usaha ini maka tidak wajib lagi. Yang dikeluarkan itu adalah yang tersimpan lagi yang di luar. Ada penghasilan lagi. Jadi bukan hanya uangnya itu, bukan hanya ini saja, tapi hartanya itu ada di tempat lain. Maka harta yang ada di tempat ini, misalnya di apa tuh di rumah sakit, kalau dia dapat gaji, itu yang keluar 2,5 maka masuk kategori zakat. Tapi yang lainnya apakah didiamkan? Nah, tidak. Kalau harta benda yang kita simpan, yang lain yang kita simpan, misalnya di kita depositokan dan mencapai nisab, maka itu juga harus dikeluarkan. Sehingga hitungannya itu adalah mengumpulkan seluruh harta benda kita. Jadi tidak bisa, oh saya sudah keluarkan satu kali, otomatis yang lain tidak. Nah, kan hitungannya itu adalah menjumlahkan seluruh harta kita yang kita miliki. Jadi bukan satu bagian saja, kalau yang lain bebas. Ya. Jadi pendapatan yang lainnya ya itu sudah harus dihitung juga. Ya, baik, saya kira demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada yang mau bertanya langsung pada Ustadz dalam Zoom ini. Ya, saya mungkin sedikit Ustadz tadi menyambung pertanyaan pertama tentang yang 2,5% dari eh, pendapatan kita setiap tahun. Ternyata setelah mencapai haul baru kita bayarkan 2,5%. Artinya setiap tahun Ustadz. Kalau misalnya Ya, Ustadz, adakah maksudnya bisakah kita bayarkan misalnya tiap bulan gitu Ustadz? Bagaimana caranya misalnya kalau kita mau bayarkan tiap bulan habis gajian gitu mau dikeluarkan zakatnya Ustadz, apakah dihitung eh, misalnya 300 misalnya pendapatannya 120 juta tiap tahun dihitung dulu 2,5%, sekitar 3 juta, kemudian itu 3 juta yang kita bayarkan tiap bulan sedikit-sedikit sampai cukup satu tahun itu 3 juta atau bagaimana Ustadz? oh ya. Jadi kalau misalnya gaji bulanan, jadi kan ada pendapatan yang langsung, ya Iya. maka diharuskan dikeluarkan saat menerima itu. Jadi langsung dibayar 3 juta. Kecuali kalau ini gaji dari perusahaan yang diperoleh setiap bulannya, kan itu memudahkan bagi kita. Jadi hitungannya di setelah akhir tahun baru situ dan mulai kita bayarkan per tahun per bulan. Jadi kita keluarkanlah 2,5 sehingga di akhir tahun tidak dikeluarkan karena itu tiap bulan dikeluarkan. Sehingga di akhir tahun lagi jangan lagi dikeluarkan. Oh ya. Itu sudah sudah cukup mengcover dari gaji apa dari zakat per tahunannya itu. Jadi dia keluarkan dikeluarkan. Nah, itu yang didapat per bulannya. Coba kalau ditunggu, misalnya ditunggu nanti di akhir, ya, dikumpulkan. Itu kan biasanya habis Ki. Ya. Habis kalau nanti di akhir. Maka pada saat dia menerima, karena hitungan kita bahwa gajinya dalam 12 bulan itu mencapai nisab 85. Karena ada gaji tetap. Berbeda dengan gaji yang tidak tetap itu. Penghasilannya kadang-kadang tidak boleh dihitung seperti ini karena tidak jelas. Ya, tidak jelas. Sifatnya tadi memiliki kita ada kejelasan bahwa kita memiliki harta dalam satu hal itu. Jadi sifatnya bukan perkiraan-perkiraan, tapi dipastikan dengan indikator-indikator yang menguatkan bahwa ada gajinya. Ya tadi gaji PNS yang otomatis itu dapat sama dengan gaji yayasan. Dan beda kalau yang lainnya yang tidak kontrak atau tidak ada SK, ini berarti tidak ada. Ya, Allah alam. Ya, Ustaz.
Ya, mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya. Karena ini juga kita sudah hampir jam 7. Ya, mungkin Ustadz bisa kita sampaikan closing statement-nya, Ustadz. Baik. Ya, hakikat umur kita ini sebenarnya tergantung dari amal usaha kita. Nah, amal usaha kita yang kita perolehkan ini dalam kehidupan agar bernilai, maka selayaknya lah ya kita sisakan untuk menjadi hitungan atau tabungan kita nanti pada hari kiamat dengan cara berzakat dari hasil sewaan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam diri kita itu ada keharusan untuk membersihkan. Dan salah satu cara untuk membersihkan diri kita itu adalah menanamkan sifat berzakat. Karena dengan sifat berzakat itu menjadi muzaki akan berupaya bahwa setiap usahanya harus ada hasil yang dizakati, dan dengan zakat itu akan menahan ataukah melihat harta yang masuk bersumber dari harta yang halal. Dia berusaha dengan usaha yang halal pun. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi usaha-usaha kita sehingga menjadi timbangan timbangan amal nanti pada hari kiamat. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.